Ya, yang dulu nih ya, terkait dengan meminta Gugatan 16,6 miliar sendiri seperti apa? terkait kerugian imaterial maupun material. Gugatan ngawur itu, mediasinya apa? Deadlock ya? Deadlock. Iya, kayaknya terlalu berharap banget LM sama PH-PH-nya itu, pengacara penasihat hukum itu ya. Padahal mereka tidak tahu tujuan mediasi itu kan apa? Untuk mencapai kesepakatan di luar daripada proses persidangan. Kan begitu, sebelum masuk pada pokok perkara, bila mana masih dimungkinkan kedua belah pihak untuk bermediasi dalam hal sebelum masuk pada pokok perkara, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk mediasi. Jadi siapapun di posisinya Pak RK, kalau kami ataupun siapapun hanya orang goblok dan tolol yang mau hadir di mediasi seperti itu. Buat apa? Apa yang perlu kita bahas? Karena apa? Legal standing, dasar hukum, ikatan hukum mereka itu tidak ada jual beli. Jadi apa yang mau dimediasikan? Apa yang mau didamaikan? Nggak ada. Terus ada dalil-dalil dalam gugatan itu. Saya begini ya, sebelum saya membaca gugatan itu, saya berkeyakinan 99,9% gugatan itu akan sia-sia dan ditolak. Kan begitu. Setelah saya membaca gugatannya, jadi bahkan bukan hanya 9,9% tadi, 1000% yakin akan ditolak. Jadi kalau dia mendalilkan permohonannya, misalnya gugatannya 15 miliar segala macam, terlalu banyak halu, emang mau dikabulkan gugatan seperti gitu? Hakim tidak bodoh, saya aja membaca ya, mohon maaf ya, tidak berarti saya mendahului putusan hakim atau mendahului Tuhan ya. Tapi berdasarkan pengalaman kami berdua, kami berkeyakinan gugatan itu tidak akan pernah dikabulkan dan sia-sia. Seperti itu. Apalagi kalau dia keluar-keluar menyampaikan gugatannya, siapa yang mau mengabulkan, kayak mau dikabulkan aja itu gugatan. Mau taruhan, sampaikan dengan pengacaranya mereka. Lawyernya Repelino menantang, mau taruhan, apapun taruhannya. Bahkan kalau dia tidak nyahut, saya yang akan bertaruh kepada kalian. Ingatkan omongan saya ini, saya akan berhenti jadi lawyer secara permanen kalau gugatan itu dikabulkan. Begitu, nggak akan dikabulkan. Apalagi nih, Ya, mungkin dari pihak sampai Bang Muslim juga tadi kan sempat kita tanya juga, Bang ini gimana kok malah mereka beranggapan seperti gugatan ini tuh gugatan yang halusinasi ngawur kemana-mana, karena kan mestinya kan yang gugatan 16M itu kan yang kata yang 6M itu untuk anak. Nah tapi sebenarnya kejelasan anak ini sebenarnya belum tahu kan anaknya siapa gitu. Nah gimana tuh Bang? Kan sebenarnya kan dari klien Abang sendiri juga sudah pengen ikut tes DNA, tapi pihak sebelah sana juga tidak. Ngapain sih ikut-ikut? Itu kayak sebuah kesaksian palsu lah, ceritain segala itu bohong. Siapa dia, dibayar sama siapa, dibayar berapa, sampai ngomong kayak gitu. Gimana tuh Bang? Pak Elio mau jawab? Iya. Hah? Udah Bapak jawab. Jadi apa? Terlalu panjang pertanyaannya tadi. Jadi ntar gue salah jawab lagi. Jadi diulang lagi. Ya. Jadi gini Bang, gimana? pihak Lisa kan menggugat karena bisa simpelnya membiayai kehidupan sang anak terkait dari itu pendidikan, kesehatan dan lain segala macam. Sedangkan Lisa sendiri dia mengajukan untuk tes DNA, dalam arti di sini dia belum yakin itu anaknya. Bahwa ini anaknya, tapi dalam gugatan mengatakan bahwa itu adalah anak bersama RK, hasil dari RK. Gimana Bang? Jadi begini ya, setelah saya membaca gugatan itu banyak yang kontradiksi ya. Kenapa? Gugatan itu semacam gugatan harta gono gini. Apa nggak sekalian aja dia mohonkan gaji seluruh RK selama dia ngejabat? Jangan nanggung, jangan hanya 16M. Itu maksud saya, palang tanggung. Kalau dia mau halu, mau bermimpi ataupun berhayal, jangan nanggung. Kan begitu. Terus ini lagi-lagi nih kontradiksi kan, bahwa nyambung ini dengan sikap dan pernyataan lawyernya ketika berstatement di hadapan teman-teman media semua. Dengan lantangnya dia berbicara dengan gayanya yang rapi itu kan. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung pribadi daripada rekan sejawat saya. Cuman saya geram aja ngelihat gayanya kan. Bahwa begini, tidak ada pakar hukum di seluruh Indonesia ataupun dunia yang bisa menyatakan anak itu anak si RK atau anak siapa harus dengan DNA. Begitu kan bahasanya. Tapi di dalam gugatan dia mendalilkan bahwa seolah-olah itu adalah anak RK, bahkan minta kebutuhan, minta tuntutan, ganti kerugian dan segala macam. Di dalam petitum permohonannya minta dilakukan DNA. Kan itu kontradiksi. Saya yang bukan hakim sudah membaca gugatan itu aja. Sebelum saya membaca gugatan, sekali lagi saya tekankan, sebelum saya membaca gugatan 99,9% yakin akan ditolak. Setelah saya membaca 1000% gugatan itu akan ditolak.
Terlebih kalau kami berdua jadi masuk sebagai intervensi nanti. Begitu. Nah, tapi tapi Revalino sendiri melihatnya seperti apa sih Bang dengan adanya gugatan ini gitu. Jadi makin berbelit-belit gitu orang. Padahal kan tinggal tes DNA aja nih Bareskrim kan, tinggal panggil Lisa, lakukan tes DNA, hasilnya keluar, selesai kan. Ini malah ada gugatan baru ini, malah kemana-mana, minta uang, segala macam. Revalino sendiri gimana nih Bang melihatnya Bang? Revalino sih begini, menanggapi hal yang sikap dari yang dilakukan oleh LM itu secara dingin lah. Ya, artinya begini ya. Kemarin saya juga menyampaikan karena di beberapa statement dia di podcast entah di apa seolah-olah menyudutkan Revalino, kan begitu. Siapa dia lah, suruh mandi dulu lah, kan begitu kan. Seolah-olah siapa sih LM ini, gayanya udah so artis banget, so cantik banget. Siapa dia, kan begitu. Jangan, ini benar-benar ini anak ya. Kalau nggak ada hukuman di dunia ini mungkin saya tempeleng aja di perempuan kan gaya ini. Kemarin artinya terhadap sikap itu saya sampaikan kepada klien saya. Jawaban klien saya simple. Udah Bang, biarkan aja. Kan udah saya sampaikan kepada Abang. Memang karakternya seperti itu. Semakin kita layani, maka dia akan semakin senang. Dia itu cuma pansos Bang katanya. Udah biarkan aja Bang. Nanti saya akan tampil, saya akan tunjukkan semua. Termasuk kemarin dia sempat mengirimkan foto. Kalau dia lupa, dia pernah mengirimkan foto anak itu kepada saya Bang. Datanya masih ada di saya, cuma nanti tunggu saya, kata dia begitu. Begitu, jadi kalau Revalino sih santai-santai aja menanggapinya. Dia udah paham sekali karakter perempuan ini seperti apa, jadi dia menyikapi santai saja. Bahkan perlu tidak saya mengambil sikap terhadap apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Jangan Bang, kasihan, udah biarin aja. Nanti juga dia kesandung kok kena batunya. Kita lihat aja nanti Bang, kata dia begitu. Begitu. Jadi seperti itu tanggapan dari Revalino. Mungkin ada tambahan dari Pak Elsu. Tapi ini bisa dibilang jadi pemerasan juga nggak sih Bang? Karena kan nominalnya udah juga di luar nalar ya, tanpa adanya ikatan hukum dan lain-lain. Ya kalau tidak terbukti. Boleh-boleh aja dia mendalilkan apapun. Kan itu hak setiap warga negara. Dia mau mendalilkan permohonan dia ganti kerugian 90 triliun apa 1000 triliun, boleh-boleh aja, cuman logikanya kan hakim itu tidak bodoh, kan begitu. Itu konyol gugatan seperti itu, harus dijelaskan. PMH itu 1365 itu harus diuraikan. Di mana sih yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumnya, melanggar undang-undang, merugikan orang lain. Kalau kita berbicara kerugian LM, yang rugi di sini Pak RK, kalaupun itu terbukti. Yang rugi itu apa? Dia bayar, dia beli, rugi. Kan begitu persoalannya. Kok kamu mendalilkan kerugian? Kan lucu kayak gitu. Jadi kalau dia dasar hukum dia mengajukan PMH itu berdasarkan putusan MK, kalau saya tidak salah putusan nomor 46 tahun 2010 ya, itu kan beda. Kalau itu ada hubungan hukum, pernikahan yang tidak diakui di dalam undang-undang perkawinan ialah pernikahan secara bawah tangan, pernikahan siri. Itu Bu Cica Mutar yang mengajukan itu judicial review itu ke MK. Kalau ini jual beli, dia jual sawah sepetak, dibeli. Singkat cerita sawah itu bermasalah, kan begitu logikanya. Cuman kan itu maksud saya, kalau punya klien itu kita cerdaskan, jangan kita bodohkan. Mohon maaf ya, LM ini saya ngelihat circle-nya ya, lingkungan dia itu cara berpikirnya kurang. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai penasihat hukum atau pengacara itu, klien itu jangan disesatkan, jangan dibodoh-bodohkan. Kalau kita sesatkan, bahaya, resikonya dia semakin halu, seolah-olah nggak gentle tuh Pak RK nggak datang tuh berdasarkan SEMA begini-begini. Baca itu yang konkret, memahami aturan itu SEMA, mengenai ketentuan SEMA itu yang konkret, jangan dipelajari sepotong-sepotong. Makanya saya melihat orang-orang di sekelilingnya LM ini sangat paham teori, cerdas dalam memahami teori, tapi lupa tentang pengalaman dan praktek, awam tentang praktek. Makanya saya melihat terlalu kaku, ngelihat persoalan mediasi aja sampai segitunya dia mempersoalkan. Makanya saya menduga sekali lagi, gugatan itu hanya dijadikan sebagai iseng-iseng berhadiah, ya, sebagai iseng-iseng berhadiah, berharap selesai di mediasi. Ternyata Pak RK itu tidak bodoh. Makanya hanya orang bodoh dan goblok yang mau menghadiri mediasi itu. Jadi dia tidak hadir untuk apa? Apa yang perlu dibahas? Paling ujung-ujungnya bahas minta duit, udah selesai damai di situ kan, nggak usah lanjut sidang, tapi dia minta duit kan ujung-ujungnya duit juga kan.